Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan PSM Makassar yang akan menghadapi PS Barito Putra. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Bung Utai, gimana kabarnya Bung Utai? Alhamdulillah banyak. Untuk pertandingan kali ini Bung Utai, pekan kelima Bung Utai, PSM Makassar yang akan menghadapi PS Barito Putra Bung Utai. Prediksinya untuk pertandingan nanti Bung Utai? Ya, ini merupakan pertandingan awal di pekan kelima Pak Jaki. Tentunya laga sangat-sangat penting sekali khususnya bagi Barito Putra Pak Jaki, karena di awal pertandingan BRI Liga 1 ini startnya cukup buruk Pak Jaki. Belum sekalipun meraih poin penuh Pak Jaki. Sampai pekan keempat dan sekarang pun Barito Putra berada di dasar klasemen dengan raihan poin satu dari hasil mereka waktu itu sering melawan Borneo FC di pekan ketiga kalau salah Pak Jaki. Sementara sang lawan berada di papan atas dan sedang diuji konsistensinya. Itu dia dengan raihan 8 poin, PSM Makassar berada di posisi 3 klasemen di bawah Bali United dan Bayangkara FC. Bayangkara FC benar sekali Butai. PSM Makassar Butai di pertandingan terakhirnya bukan Butai pekan keempat secara dramatis Butai menangkan pertandingan dengan skor akhir 3-2 Butai. Waktu itu melawan Persik Kediri Bung Utai. Ya, dengan skor akhir 3-2 di menit-menit akhir pertandingan. Ketika itu gol penentu kemenangan itu lewat dicetak oleh Ilhamuddin Armain. Tentunya di balik itu juga tentunya ke duet antara William Puim dan Angko Jason pun menjadi penentu banyak karena kedua gol selain Ilhamuddin adalah Angko Jason dan William Puim. Iya, benar sekali. Tapi kemarin waktu ketika menghadapi Persik Kediri sudah terbukti Butai pergerakan Angko Jason dan William Puim sedikit agak ini Butai tidak seperti biasanya Bung Utai. Ya, sebenarnya dari segi permainan kemarin Persik Kediri bisa mematikan pergerakan dari William Puim ya, sehingga pergerakan kedua duet itu ya chemistry antara William Puim seolah-olah terhalang di pertandingan melawan Persik Kediri ini. Apakah sekarang Barito Putra bisa mematikan William Puim dan Angko Jason? Itu yang jadi pertanyaan Bang. Kita lihat apa strategi Jajang Nurjaman yang akan dikeluarkan Jajang untuk mematikan pergerakan William Puim ini, karena William Puim adalah ruh permainan dari PSM Makassar. Permasalahannya Butai, Barito Putra sangat rapuh sekali di lini pertahanan Butai. Kita tahu bukan kemarin di pekan keempat Butai mampu diocak-acik dikalahkan oleh Persikabo dengan skor akhir 3-0 Butai. Ya, terutama permasalahan dari Barito Putra adalah masih mandulnya lini depan, menjadi mandonya di depan penyerang dari Barito Putra menimbulkan rasa frustrasi dari lini belakang. Sebenarnya di awal-awal babak ketika mereka melawan Persikabo di pekan keempat kemarin mampu imbang namun dengan frustrasinya di belakang, dengan kemandulannya di depan, mereka yang diharapkan mampu melestarikan, akhirnya kesalahan-kesalahan di belakang menjadikan mereka harus kebobolan sampai 3 gol. Ya, benar sekali Butai, kesalahan demi kesalahan Butai. Kefrustasian lini belakang Barito Putra membuat kesalahan-kesalahan yang tidak penting Bung Utai. Dari situ juga kan sering karena frustasi Ajamat Baimato pun sering membantu penyerangan ke depan, banyak terpancing. Terpancing untuk membantu ikut penyerangan. Otomatis ada lubang yang tersisa di lini pertahanan mereka. Akhirnya Ciro Alves seperti itu bisa sampai lolos begitu enak. Bahkan Manahati Resusen sebagai gelandang bertahan pun bisa lolos ke lini pertahanan Barito Putra. Ya, karena lengahnya lini pertahanan Putra benar sekali Butai. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Butai. Untuk formasi menjadi PSM Makassar kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Saiful, sementara duet satu back antara Kipu dan Erwin Gutawa. Sementara di back sayapnya di situ ada Abdurrahman dan Zulkifli Syukur. 3 pemain tengahnya di situ ada Rashid Bakri, Syuta Tontan dan William Puim. Sementara di depan ada Yakob Sayuri, Ilhamuddin dan tentunya sang striker Angko Jason.
Sementara untuk Barito Putra kemungkinan besar sama akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Aditya Harlan, sementara back duet center back antara Bayi Matop dan Dandi Maulana. Sementara di back sayapnya di situ ada Miftah Anwarsani dan Bagas Kapa. Sementara 3 pemain tengahnya di situ dengan kembalinya Bayu Pradana, Lutfi Gama dan Rizky Pora. Sementara 3 pemain depannya di situ ada Rapinha, Benny Okto dan tentunya Alexander Akik menjadi. Oke, itu dia prediksi formasi Persi Wangkong TV. Oke Butai, jalannya pertandingan nanti Butai tentunya akan seru sekali, akan ngotot sekali. 3 poin harga mati untuk Barito Putra Butai. Tentunya ini harus Barito Putra harus sedikit lebih ngotot Butai di pertandingan nanti Butai. Ya, ini merupakan tantangan bagi anak asuh Jajang Nurjaman ketika mereka memerlukan poin penuh, namun yang mereka hadapi adalah PSM Makassar, tim yang sedang dalam on fire-nya dalam track permainan cukup bagus mereka itu Bang Jaki. Namun tentunya PSM Makassar bukan tanpa celah Bang Jaki, karena diakui oleh pelatih Coach Milo pun lini pertahanan mereka pun cukup kropos Bang Jaki, masih bisa ditembus oleh lini pertahanan, lini penyerangan lawan. Itu pun yang masih harus diperbaiki oleh Coach Milo. Sementara Coach Jajang juga tentunya harus terus memoles lini depan mereka, antara Alexander Raki, Rapinha, Umanailo ataupun Benny Okto harus lebih dipertajam, apalagi dengan mandulnya sekarang itu Alexander Raki yang seolah-olah akurasi atau finishing touch-nya selalu hilang. Ketajaman yang dulu selalu terbukti ketajamannya sekarang selalu menjadi pencetak gol terbanyak klub dan sekarang belum terlihat seperti itu. Ketajamannya belum seolah-olah belum menemukan feelingnya seperti itu. Oke, apakah ini kurangnya supply kepada Alexander Akik Butai dari teman-temannya sendiri Butai? Ya, tentunya supply dari lini tengah pun sebenarnya itu sudah cukup banyak. Bukan masalahnya seperti ini banyak. Maksudnya ketika mereka melawan Persija pun peluang yang hampir 90% jadi gol banyak, namun ternyata tidak menjadi gol. Itu menjadikan bukti masih mandulnya. Karena peluang sebagus apapun ketika gak menjadi gol tidak akan menjadi apa-apa. Namun ketika peluang namanya striker, peluang sekecil apapun harus bisa menjadi gol. Iya, benar sekali Bu. Peluang sebesar apapun ketika tidak menjadi gol tidak akan menjadi apa-apa. Kecil apapun, ketika striker yang mampu meletakkan hebat itu akan menjadikan gol. Oke, menarik. Kembalinya Bayu Pradana Butai di pertandingan nanti Butai tentunya akan menambah daya kekuatan lini tengah Barito Putra ini tentunya berduet dengan Lutfi Gama akan memperkuat lini tengah transisi menyerang apun bertahan. Barito Putra diharapkan lebih baik lagi. Alur bola antara Rizky Pora, Rapinha ataupun Benny Okto hingga sampai ke Alexander Raki, tentunya harmonisasi permainan mereka harus lebih terlihat, jadi supaya jangan sampai irama permainan mereka jangan sampai terbawa oleh permainan PSM itu ya. Karena ketika PSM Makassar dibiarkan dengan permainan mereka akan sinyal-sinyal bahaya bagi permainan mereka, karena ketika Wijam Pluim ataupun Alko Jason sudah menemukan ritme permainannya, itu akan menjadikan berbahaya sekali bagi Barito Putra Bajaki. Dan akhirnya membuat Barito Putra ntar frustasi seperti kemarin lagi sendiri. Benar sekali Butai. Harus Jajang Nurjaman ini harus mempunyai formula untuk plan A, plan B, plan A, plan B, plan C yang seperti Butai katakan seperti biasanya Butai. Ya, seenggaknya Jajang Nurjaman berkaca ketika Persik Kediri bisa mematikan pergerakan PSM Makassar ketika Persik Kediri mampu mematikan duet antara Alko Jason dan Wijam Pluim ini. Jajang harus melihat videonya supaya formasi apa ataupun strategi apa
supaya biasa meredam dari pergerakan-pergerakan dari militansi ataupun agresivitas, kecepatan pemain-pemain dari PSM Makassar begitu. Oke, kelihatan sekali Bu Tai ketika PSM menghadapi Persik Kediri lebih gaya permainan Anco Jensen dan William lebih sedikit tidak ini Bu Tai ya. Ya, tidak agak berkurang, benar sekali Bu Tai. Prediksi skor untuk pertandingan nanti Bu Tai. Bu Tai prediksi skor berapa ini? Ya, tentunya saya memprediksi kali ini permainan PSM Makassar sedikit di atas dari Barito Putra, betul-betul. Dan secara skor pun saya memprediksi PSM Makassar mampu menaklukkan Barito Putra dengan skor akhir 2-0. 2-0 untuk kemenangan PSM Makassar. PSM Makassar, itu dia prediksi Bung Utai. Bung Utai prediksi dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan PSM Makassar. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV. Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga, apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.